Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di konten kandang domba Saung Tani, pamirsa. Semoga sehat selalu. Salam ngarit, pokoknya salam beternak, mangga jadi peternak ya. Sore ini saya lagi di kandang dan akan menyampaikan konten tentang kawin koloni di kandang Saung Tani ya. Ini saya sampaikan sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Andreas Widodo yang menanyakan, Kang minta solusi tentang pejantan yang dikolonikan yang suka merusak atau menyeruduk betina sehingga sudah 3 ekor mati ya. Sekaligus juga Pak Abdul Rosid yang menanyakan bagaimana cara kawin koloni. Begini pemirsa, yang pertama ini kebetulan di depan saya ini adalah indukan calon indukan ya, yang sambung dan yang Jogja ini masih darah tapi sudah kelihatan perutnya membesar. Ini sudah kita turunkan dari kandang koloni, termasuk yang putih ini yang paling kiri. Nah kalau yang ini adalah masih lepas sapi usia 5-6 bulan ya, masih darah. Kembali lagi ke pokok permasalahan kawin koloni ini. Sebagai gambaran di kandang Saung Tani ini adalah kami menggunakan 2 metode cara kawin ya. Yang pertama kawin koloni dan yang kedua kawin individu. Memang dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kawin koloni itu mempunyai kelebihan yang menjadi pengamat birahi itu adalah domba jantan itu sendiri, sehingga kita tidak perlu repot. Karena apa? Karena jantan akan mendeteksi birahi betina. Jadi ketika pagina betina birahi 3B baruh baseuh beureum, nah pejantan itu sudah tahu bahwa domba itu adalah sedang birahi dan dia akan mengejar domba yang belum dikawin begitu ya, betina yang belum dikawin. Nah, jadi yang mendeteksi keberhasilannya adalah pejantannya itu sendiri. Sedangkan kalau kawin individu yang menjadi penentu birahi tidaknya betina adalah petani atau peternak sendiri, yaitu kita sebagai peternak yang harus mengamati pagi sore serta tingkah laku domba apakah birahi atau tidak. Nah itu bedanya. Kemudian kekurangannya, kalau koloni itu kita tidak tahu catatan perkawinan. Nah itu jadi memperkirakan nanti tanggal lahir itu selama 5 bulan dari sejak kawin sampai melahirkan itu kita tidak tahu catatannya, karena kawinnya mungkin saja malam hari ketika kita tidak tahu ya, atau ketika kita tidak lagi di kandang. Kalau kawin individu jelas itu ada tanggal perkawinan, kita bisa memprediksi kapan lahir kan begitu. Dua-duanya mempunyai kelemahan dan kelebihan. Itu pemirsa yang pertama. Yang kedua, masalah kawin koloni di kandang saya ini adalah saya selama dikawinkan koloni ini selama 2,5 bulan sampai 3 bulan. Kenapa 2,5 bulan sampai 3 bulan? Karena birahi domba itu akan berulang ketika tidak bisa dibuahi ketika kisaran di 18 sampai 21 hari. Bila birahi pertama tidak terjadi pembuahan perkawinan, kita tunggu birahi kedua. Kalaupun tidak, kita birahi ketiga. Nah, ketika birahi ketiga sekitar 2,5 bulan 3 bulan, domba yang pertama kali dikawin itu ya, pada birahi pertama awal-awal dikawin itu pada umur usia kehamilan 2,5 bulan 3 bulan sudah mulai terlihat menjauh dari kawanannya, nafsu makannya meningkat, tidak mau didekati jantan lagi gitu ya, perutnya mulai membesar. Bahkan kalau darah itu sangat terlihat, susunya mulai ngabinel lah, mulai akan turun. Nah istilahnya ngabinel begitu pemirsa. Nah sehingga bisa diseleksi ketika usia 3 bulan kita cabut pejantan. Kalau saya ini si cepot, kita cabut pejantannya, kita simpan untuk diistirahatkan karena perlu pemulihan. Nah domba yang
istri-istrinya si cepot ini yang beberapa ekor ini, nanti setelah 3 bulan sudah kelihatan tanda-tanda kehamilannya, sehingga kita tarik dan kita pisahkan ke kandang untuk persiapan kandang bunting ya, kandang lahiran yang tadi, yang seperti yang 3 pada awal video ini. Begitu pemirsa. Kemudian yang ketiga, ini faktor penentu, karena penentunya adalah pejantan dalam mendeteksi birahi, maka jawaban untuk Pak Andreas Widodo dan Pak Abdul Rosid, harus kita memilih pejantan yang ramah ya kepada betina, bukan pejantan yang galak atau suka nyeruduk, suka nengar, istilahnya tetengar lah, kabikang, ngaruksak gitu. Jadi itu akan merusak betina. Kalau pejantan yang bagus nih seperti ini si cepot, kenapa saya si cepot gunakan koloni, beda karakternya dengan pejantan yang lain. Kalau pejantan anu galak gitu ya, baik ke manusia atau ke domba lagi, ya tidak kita gunakan untuk pejantan koloni, kita gunakan untuk pejantan individu ya, kawin individu. Kebetulan pejantan di kandang kami ini ada si cepot ini yang nalurinya tinggi, ramah, ada juga yang si Hanoman. Nah ini kandang yang tadi pemirsa, jadi ketika sudah 3 bulan tuh kelihatan perutnya pada sudah membesar, baik yang kiri, yang Jogja, yang tengah, yang putih, yang sambung ini yang daraan sudah mulai membesar. Perut sebelah kanannya kalau dilihat dari depan, dan ini dilihat dari belakang, berarti perut sebelah kiri ya, ini sudah mulai membesar. Kemudian nah ini usia kehamilan menginjak 3 bulan begini sudah kelihatan, makanya baru saya cabut, diturunkan dari kandang koloni ke kandang untuk lahiran. Begitu pemirsa. Kunci peternak itu harus tahu, kalau kawin individu adalah kita harus tahu kapan birahi, ciri-ciri birahi, karena itu kunci gerbang untuk seorang peternak akan berhasil beternaknya sehingga beranak pinak. Begitu pemirsa. Dan anak-anaknya ini seperti tadi petetan dan ini lepas sapi, ini kita pisahkan ya. Jadi harus ada kandang khusus sapihan, harus khusus domba-domba sapihan yang seumuran. Supaya apa? Supaya dalam kompetisi makan dengan indukan yang lainnya tidak kalah, sehingga pertumbuhannya tetap bagus. Begitu pemirsa. Semoga menjadi tambahan wawasan ilmu ya tentang kawin koloni. Kembali lagi ke kesimpulan pemirsa, menjawab pertanyaan Pak Andreas Widodo sama Pak Abdul Rosid tentang pejantan dombanya yang merusak betina, bahkan melukai, mencederai yang melihara, maka saran saya adalah Pak, pejantannya harus diganti dengan yang lebih ramah, itu yang lebih aman. Begitu, itu dijadikan pejantan untuk kawin individu saja. Demikian, salam ngarit, salam beternak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.